Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Kita mulai lagi kuliah yang membahas mengenai konseptual framework, kerangka konseptual atau kajian teori atau kajian pustaka. Kita mulai dengan permasalahan karena banyak yang menanyakan kepada saya bagaimana cara membuat permasalahan. Tadi siang ada seminar yang membahas mengenai cara menulis ilmiah baik berupa skripsi, tesis, disertasi maupun menulis di jurnal ilmiah, yang tentu saja semua tulisan dimulai dengan permasalahan. Jadi ada dua aspek ya. Yang pertama, kita harus melihat tujuannya dulu. Apakah tulisan kita itu dipakai untuk membuat skripsi atau apakah tujuannya adalah menulis di publikasi ilmiah. Perbedaannya tentu saja dilihat dari bentuknya ya. Skripsi itu tentu saja lebih tebal daripada tulisan di jurnal ilmiah. Di jurnal ilmiah tulisan biasanya hanya 10-15 halaman, sedangkan menulis skripsi itu sekitar 100 halaman sampai 150 halaman. Jadi tebalnya 10 kali antara menulis tulisan ilmiah dengan skripsi atau tesis. Tapi perbedaannya tidak hanya dalam hal tebalnya buku ya atau hasil penelitian, tapi juga mengenai aspek-aspek praktis ya, bahwa menulis skripsi biasanya lebih berorientasi pada proses, menulis publikasi ilmiah lebih banyak berorientasi pada hasil. Hal ini bisa dilihat dari judulnya. Jadi judul untuk skripsi biasanya pengaruh ABC terhadap kinerja, pengaruh atau hubungan antara X1, X2, X3 terhadap Y. Itu biasanya mengambil porsinya skripsi. Tapi tentu saja kalau di dalam publikasi ilmiah tidak ada judul seperti itu. Kalaupun ada itu biasanya levelnya untuk Q4 atau Q3. Jadi standarisasi tulisan ilmiah itu paling bawah itu namanya Q4. Naik peringkat Q3, peringkat lebih tinggi Q2, dan peringkat paling tinggi Q1. Q1 itu jurnalnya sudah sulit untuk ditembus. Itulah kemudian kita melihat ya, judul-judulnya itu sebagian besar sudah tidak mengacu pada proses tapi pada hasil. Misalnya kasus, membedah sebuah kasus ya, mengenai pemberdayaan ya, misalnya pemberdayaan pemasaran ya, menuju kinerja bisnis misalnya. Jadi judulnya itu sendiri sudah mengacu pada masalah ya, sehingga kembali kepada masalah. Masalah itu seperti saudara ketahui adalah perbedaan antara fakta dengan harapan. Nah, di manakah ada perbedaan itu? Tentu saja ada di tempat yang kita menyebutnya tidak signifikan. Jadi hasil-hasil penelitian yang tidak signifikan itu berarti hasilnya bermasalah. Karena bermasalah biasanya di dalam saran disebutkan diperlukan penelitian lanjut untuk membedah masalah ini sehingga menjadi signifikan.
Sehingga permasalahan dicari adalah melalui penelitian-penelitian terdahulu yang hasilnya tidak signifikan. Misalnya pengaruh harga terhadap volume penjualan hasilnya tidak signifikan, maka diperlukan penelitian lanjut mengenai efektivitas harga terhadap volume penjualan. Nah, kemudian timbullah masalahnya. Kalau tidak signifikan, diteliti lagi, biasanya hasilnya tidak signifikan lagi. Karena itu, maka terdapatlah apa yang disebut research gap atau gap penelitian atau celah penelitian. Jadi mulailah permasalahan itu dengan mencari celah penelitian atau kesalahan dalam penelitian sehingga hasilnya tidak signifikan. Misalnya kita ketemu satu jurnal yang hasilnya tidak signifikan, maka dengan mudah kita akan mengatakan di dalam pengantar atau pendahuluannya bahwa terdapat hubungan yang tidak signifikan sehingga terjadi permasalahan untuk meningkatkan kinerja dari harga yang ada. Nah, antara variabel yang tidak signifikan itu, ya, variabel X dan Y itu yang hubungannya tidak signifikan tadi, itu ada sebuah gap riset yang harus diisi dengan variabel baru, yaitu yang namanya novelty. Jadi variabel baru ini diberikan untuk membuat dukungan. Orang mengatakan mediasi antara X dan Y, sehingga hasilnya adalah variabel-variabel mediasi, ya, bisa X tidak lagi berhubungan dengan Y, tapi X berhubungan dengan X1 dan kemudian baru Y. Namun demikian kita bisa merubahnya lagi menjadi X, ya, berpengaruh terhadap X, terhadap Y, dan Y berpengaruh terhadap Z, atau A berpengaruh terhadap B, B berpengaruh terhadap C. Jadi secara logika biasanya, ya, orang menyeberang sungai itu pasti punya jembatan atau punya batu loncatan di tengahnya untuk meloncat. Demikian juga dengan masalah, ya. Apabila terdapat masalah yang lebar, yang besar, ya, itu diperlukan variabel antara. Variabel antara itu ada dua. Yang pertama mediasi, ya. Mediasi itu merupakan variabel, ya. Yang kedua moderasi. Moderasi itu merupakan variabel di luar. Jadi kurang lebih bentuknya, ya, kalau mediasi itu adalah variabel yang beraspek jangka pendek, ya. Moderasi itu variabel yang beraspek jangka panjang yang mempengaruhi hubungan. Jadi berpengaruh terhadap sebuah garis antara X dan Y, itu namanya moderasi. Tapi kalau dibuat di tengah, ya, variabel baru, itu namanya mediasi. Jadi setelah itu maka timbullah sebuah model, yang mana model itu kalau di dalam skripsi adalah pengaruh X terhadap Y dengan mediasi X1, atau pengaruh X terhadap Y dengan moderasi X1. Jadi itu adalah judul-judul penelitian, menjadi judul penelitian. Jadi melihat judul penelitian itu berawal dari pembuatan masalah. Dari pembuatan masalah maka muncullah judul skripsi atau judul penulisan ilmiah. Hampir semuanya yang saya bimbing itu menulis, ya, atau mengajukan usulan atau proposal yang tidak memakai variabel mediasi dan atau variabel
moderasi. Jadi saya persilahkan ya saudara dalam tugas yang saya bebankan pada saudara, yaitu tugas kedua dan tugas ketiga, atau tugas ke-1, kedua, dan ketiga, itu bicara mengenai variabel-variabel mediasi dan variabel moderasi. Atau lebih baik saya sarankan dengan penekanan. Jadi janganlah menulis lagi variabel X1, X2, X3 pengaruhnya terhadap Y begitu, tapi variabel X1 pengaruhnya terhadap Y dengan mediasi X2 dan moderasi X3 misalnya. Mengapa itu penting? Karena memang di dalam fakta variabel sebagian besar hidup manusia itu dipengaruhi oleh faktor antara. Ya, di dalam pandemi seperti ini kita nggak bisa beli atau masuk sembarangan toko ya. Jadi harus ada antara, sasaran antaranya itu harus M3 ya. Harus mencuci tangan terlebih dahulu, harus menjaga jarak, harus memakai masker. Jadi itu 3M itu adalah variabel antara untuk mencapai kinerja agar COVID bisa sukses diatasi. Contohnya itu. Jadi variabel antara atau mediasi itu sangat penting di dalam penelitian. Jadi sudah jelas setelah saudara memasukkan variabel itu, judulnya juga lebih elegan ya. Misalnya pengaruh harga ya terhadap volume penjualan dengan promosi sebagai variabel mediasi. Misalnya seperti itu. Nah, untuk menetapkan variabel-variabel itu dikenal kasta. Kalau di dalam agama Hindu itu ada kasta. Ya. Nah, jadi tertinggi itu namanya grand theory. Kemudian turunannya namanya middle theory dan turunannya lagi namanya applied theory. Jadi membuat variabel itu asal mulanya adalah grand theory. Jadi grand theory itu masih berupa konsep-konsep. Middle theory itu sudah mulai ada penerapan, ya. Sedangkan applied theory itu sudah terapan. Jadi kalau misalnya harga ya, harga itu teori basicnya adalah utility, teori grand teorinya utility diturunkan menjadi konsep harga, dari harga diturunkan menjadi konsep nilai misalnya. Jadi itu hubungannya seperti itu, sehingga saudara kalau menulis judul itu juga harus diperhatikan apply teorinya itu ada di tengah. Jadi X1-nya itu mungkin grand theory ya, X2-nya itu adalah middle theory, X3-nya itu adalah apply teori, pengaruhnya terhadap kinerja. Jadi kinerja itu bisa bervariasi. Saya saat ini sedang memberikan pembimbingan ya mengenai orientasi kewirausahaan. Ternyata di dalam saya belajar mengenai grand theory yang topiknya adalah orientasi kewirausahaan, itu ada grand theory lain yang memakai nama orientasi, misalnya orientasi pemasaran, orientasi keuangan, orientasi produksi. Itu grand teorinya. Berpengaruh terhadap kinerja melalui, kemudian muncullah gap itu melalui mediasi yang disebut pemberdayaan wirausaha. Jadi judulnya skripsi itu adalah
pengaruh orientasi kewirausahaan terhadap kinerja dengan pemberdayaan wirausaha sebagai mediasi, sebagai variabel mediasi. Nah, jadilah judul untuk skripsi. Tapi kalau untuk penulisan langsung saja mengatakan pemberdayaan pemasaran usaha menengah dan kecil di Indonesia. Nah, itu judul yang pantas ya untuk orientasi output atau untuk konsumsi penulisan ilmiah. Jadi produk saudara itu untuk lulus itu adalah yang satu menulis skripsi, yang dua menulis ilmiah, menulis di jurnal. Biasanya kalau saudara bisa menulis di jurnal itu mudah untuk menulis skripsi. Tapi menulis skripsi belum tentu bisa masuk ke jurnal. Ya. Jadi itu adalah konsep yang sangat banyak masalah yang saudara hadapi. Dan saya berharap bahwa untuk selanjutnya judul-judul itu tidak monoton, tidak itu-itu saja. Judulnya dibulak-balik, isinya sama, hanya diganti perusahaannya. Itu judul-judul yang kurang menurut saya sih kurang bertanggung jawab ya, karena hanya ke perpustakaan ya, kemudian ambil judul, kemudian judulnya sama ya, diganti-ganti sedikit, dirubah tempat penelitian. Nah, itu kurang, menurut saya kurang afdol. Capek-capek kuliah 4 tahun, kerjanya hanya seperti itu. Jadi mulailah menulis yang bertanggung jawab, yang profesional, dan yang memiliki bobot kualitas yang tinggi. Itu adalah konsep yang saya tawarkan pada saudara untuk kesempatan ini. Dan setelah itu, setelah latar belakang masalah, saudara membuat perumusan masalah, membuat tujuan. Tujuannya juga tidak usah banyak-banyak ya. Dulu sih kalau variabelnya 3, tujuannya 3, tapi tujuan bisa 1, bisa 2, bisa 3. Sebetulnya zaman terus berubah ya, sehingga masalah juga berubah. Ya, masalah itu harus disertai dengan kajian pustaka terlebih dahulu. Kemudian baru saudara membicarakan tujuan, kemudian kegunaan praktis dan akademis. Kemudian kalau skripsi ya, saudara harus membuat sistematika penulisan ya. Kalau menulis jurnal tidak perlu. Nah, sampai begitu berarti saudara sudah selesai bab 1. Kemudian bab 2 adalah kajian teori. Itu kita kembalikan ke permasalahan tadi. Jadi kalau ada 3 ya, yang tadi saya sebutkan, orientasi kewirausahaan, pemberdayaan wirausaha, dan kinerja wirausaha, maka 3 teori itu dikaji ya. Jadi ada kajian teori orientasi kewirausahaan, ya, kajian teori pemberdayaan wirausaha, dan kajian teori kinerja wirausaha. Ya, jadi setelah itu dikaji ya, maka saudara buat sintesisnya. Sintesisnya dibuat, kemudian diterjemahkan ke dalam hipotesis, dan hipotesis diterjemahkan ke dalam gambar ya, atau kerangka pemikiran atau model. Selesailah bab 2. Kemudian baru mulai bab 3. Untuk bab 3 akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.